Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hardianti Pratiwi dari kelas MBS EKK 23 akan mempresentasikan 7 poin materi manajemen sumber daya manusia syariah yang telah kita bahas sebelum UTS. Nah, ini dia 7 poin yang akan kita bahas. Ada tauhid sebagai pondasi dalam manajemen syariah, kemudian rekam jejak dari MSDM syariah, perbedaan konsep manajemen SDM konvensional dan MSDM syariah, kemudian rekrutmen dan seleksi syariah, pelatihan dan pengembangan syariah, penilaian kinerja syariah, dan manajemen penggajian syariah. Yang pertama, tauhid sebagai fondasi MSDM. Mengapa tauhid menjadi fondasi MSDM? Karena manusia yang memiliki qalbun salim atau akidah yang kuat dan lurus merupakan salah satu ciri potensial dari MSDM syariah yang baik. Dan dalam implementasinya, perusahaan yang menetapkan MSDM syariah akan mendorong karyawannya agar selalu memiliki prinsip setiap pekerjaan selalu diniatkan ibadah. Terletak di lokasi yang sangat strategis. Juga, dalam setiap prosesnya, perusahaan akan selalu mengedepankan tauhid. Masuk kepada materi yang kedua, mengenai rekam jejak brand mark dari MSDM syariah. Sebenarnya, apa itu SDM syariah? SDM syariah adalah insan yang berkecimpung atau beraktivitas di institusi, lembaga, usaha yang operasionalisasinya berdasarkan prinsip syariah. Lalu, siapa SDM syariah yang terbaik? SDM syariah yang terbaik adalah Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairu ummati qarni, tsummaladzi yalunahum, tsummaladzi yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian orang-orang setelah mereka, lalu orang-orang setelah mereka. Masuk kepada materi yang ketiga mengenai perbedaan konsep manajemen SDM konvensional dan MSDM syariah. Di dalam MSDM konvensional, prinsip dasarnya dilatari oleh efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas. Kemudian, tujuannya untuk mencapai target bisnis dan keuntungan baik jangka panjang atau jangka pendek. Kepemimpinannya bersifat transaksional dan penyelesaian konfliknya menggunakan pendekatan hukum, negosiasi, atau arbitrase. Sedangkan di dalam MSDM syariah, prinsip dasarnya adalah nilai-nilai Islam, yaitu keadilan, transparansi, amanah, dan kemaslahatan. Bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara keberhasilan organisasi dan kepuasan spiritual karyawan. Kepemimpinannya bersifat transformasional dan penyelesaian konfliknya berdasarkan musyawarah dan rekonsiliasi, mengutamakan harmoni dan ukhuwah. Yang kelima adalah rekrutmen dan seleksi syariah. Proses rekrutmen syariah dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan utamanya adalah mendapatkan karyawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki akhlak yang baik serta kesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses rekrutmen syariah. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Pada tahap ini, perusahaan menentukan posisi yang dibutuhkan dan kualifikasi yang diperlukan. Perusahaan juga mempertimbangkan aspek amanah dan tanggung jawab moral yang harus dimiliki calon karyawan. Kemudian yang kedua adalah penentuan kriteria rekrutmen. Kriteria yang digunakan mencakup kemampuan teknis dan nilai-nilai etika. Dalam rekrutmen syariah, selain keahlian, kriteria seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab spiritual menjadi pertimbangan utama.
Yang ketiga, sosialisasi dan pengumuman lowongan kerja. Pengumuman lowongan kerja dibuat secara transparan dan jujur. Dalam pengumuman ini, perusahaan harus menjelaskan persyaratan posisi serta tanggung jawab yang ada agar sesuai dengan prinsip syariah. Keempat adalah seleksi berbasis kompetensi dan etika. Seleksi awal biasanya melibatkan pengecekan dokumen dan wawancara untuk menilai kompetensi. Namun, dalam rekrutmen syariah, terdapat penilaian tambahan pada aspek akhlak dan etika calon karyawan. Wawancara mencakup pertanyaan yang menggali pemahaman calon tentang nilai-nilai Islam, integritas, serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah, misalnya kedisiplinan dalam menjalankan ibadah dan pandangannya tentang etika kerja. Selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan syariah. Pengembangan dan pelatihan karyawan dalam perspektif syariah berfokus tidak hanya pada peningkatan keterampilan profesional, tetapi juga pada pembelaan akhlak, nilai-nilai spiritual, dan etika kerja Islami. Berikut langkah-langkah tahapan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah menganalisa kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, perancangan program. Yang ketiga, menentukan peserta pelatihan dan tempat pelatihan. Yang keempat, mempersiapkan materi dan isi pelatihan. Yang kelima, memberikan pelatihan. Dan yang keenam, evaluasi pelatihan. Selanjutnya adalah penilaian kinerja syariah. Penilaian ini adalah proses organisasi menilai kinerja karyawan secara individu untuk meyakinkan bahwa ia telah melakukan usaha seoptimal mungkin untuk berkontribusi dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah manajemen penggajian syariah. Manajemen penggajian syariah juga harus memperhatikan beberapa aspek penting, seperti jenis-jenis imbalan. Jenis imbalan terbagi menjadi dua, ada imbalan langsung dan imbalan tidak langsung. Imbalan langsung ini berupa upah atau gaji pokok, kemudian tunjangan tunai, THR, bonus, serta insentif. Sedangkan imbalan tidak langsung berupa fasilitas seperti transportasi dan pemeliharaan kesehatan, upah atau gaji yang diterima karyawan selama cuti dan izin meninggalkan pekerjaan, bantuan dan santunan untuk musibah, bantuan biaya pendidikan cuma-cuma, iuran jam sostek, iuran dana pensiun, dan premi asuransi jiwa yang dibayarkan oleh perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.